Pemirsa, keseriusan untuk merealisasikan wacana pembentukan kementerian baru untuk makan siang gratis ditunjukkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran, dengan melakukan pertemuan pada Jumat sore kemarin. Namun, tepatkah rencana pembentukan instansi baru? Dan apakah akan benar-benar mampu mengatasi stunting hingga kemiskinan? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik Ahmad Alamsyah Saragih dan juga ahli nutrisi Dr. Tan Shotian. Kita sapa, selamat pagi Pak Ahmad, selamat pagi Dr. Tan. Selamat pagi. Baik, Dr. Tan sudah tersambung bersama Selamat pagi juga, nama saya salah nggak pakai Y tapi pakai N, Yen. Baik, kami ralat Dr. Tan Shotian ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Ahmad, Ya. kayaknya TKN Prabowo Gibran sudah yakin kemudian ini akan menang dan ketika nantinya menduduki jabatan sebagai presiden dan juga wakil presiden akan membuat Kemenko baru untuk mengurusi masalah makan siang gratis dan juga susu gratis. Tepatkah atau perlukah? Kalau pembentukan kabinet kan memang itu prerogatifnya presiden ya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang kementerian gitu. Tapi beginilah, menurut saya kita kan sudah punya Kemenko PMK ya. Selama ini kan memang yang jadi problem itu kementerian-kementerian itu merasa lebih sulit atau agak enggan berkoordinasi dengan kementerian yang ada dalam satu klaster Kemenko tersebut. Saya berpikir mungkin itu yang lebih penting dihapus ya, direlaksasi. Jadi menurut saya kalau tetap ada Kemenko PMK seperti sekarang ya, dia bisa mengkoordinir juga bisa masuk ke Kementerian Pertanian. Dan kemudian baru nanti presiden itu memiliki satu unit monitoring khusus untuk progres itu. Sehingga memang menteri-menteri koordinasi itu adalah menteri-menteri yang bisa mengkoordinir kementerian-kementerian lintas sektor untuk mencapai program yang memang mungkin isunya karena di bawahnya harus ada Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih jangan terjebak membentuk Kemenko khusus dan lain sebagainya. Itu menurut saya sih problem-problem yang nggak terlalu esensial dibandingkan dengan tujuan dari program ini. Begitu. Baik, tidak esensial kemudian untuk membuat kementerian koordinator yang baru. Tapi kalau misalnya dimasukkan ke kementerian-kementerian atau tupoksi kementerian yang sudah ada, misalnya Kemenkes atau misalnya Kemendikbud, itu apakah lebih baik atau seperti apa, Pak Ahmad? Ya, tentunya kan harus dilepas ke bawah kementerian koordinator itu kan nanti. Untuk urusan pendidikannya sendiri, intervensi ke sekolahnya mungkin Kemendikbud, tapi untuk aspek nutrisinya ada Kementerian Kesehatan. Kemudian aspek rantai pasoknya untuk pangan itu dipastikan lewat pertanian. Adapun mungkin kalau nanti sampai harus mengelola diintegrasikan dengan warteg-warteg setempat atau apa seperti idenya Pak Gibran itu ya, itu mungkin ya Kemenko UKM harus jalan. Kalau di desa-desa mungkin ingin memanfaatkan alokasi dana desa juga untuk support itu ya ada Kementerian Desa. Jadi menurut saya Kemenko yang membidangi sekarang misalnya Kemenko PMK-nya itu yang harus diberi kewenangan juga untuk mengkoordinir lintas kementerian yang bukan ada dalam klasternya. Jadi waktunya kita membuang klaster-klaster kepemimpinan atau kementerian di kabinet itu berdasarkan PMK bukan berdasarkan satu proyek-proyek strategis. Itu sih yang alasan saya. Oke, berarti wacana untuk kemudian membuat Kemenko baru tuh kayaknya nggak perlu digas begitu dalam tanda kutip ya, cukup mensinergikan beberapa kementerian yang sudah ada begitu ya. Saya mau ke Dr. Tan. Yang penting sih, tapi ya itu haknya presiden berikutnya lah ya, silahkan. Ya. Baik ya, kita memikirkan kemudian ini cara begitu atau alternatif yang bisa digunakan. Nah sekarang saya mau ke Dr. Tan kalau begitu. Dr. Tan, misi besarnya atau goal besarnya dari program ini kan adalah untuk mengatasi stunting, gizi buruk dan juga kemiskinan. Dengan makan siang gratis dan juga susu, apakah ini mampu mengatasi masalah-masalah tadi? Ya, yang pertama adalah kita harus meluruskan dulu karena yang berkembang di masyarakat adalah program makan gratis ini kelihatannya buat semua orang. Ya makanya kelihatannya kayak asik dapat makan gratis nih ya. Nah, kalau kita bicara tentang pencegahan stunting ya dan pencegahan yang dimulai dari sejak ibu hamil sampai dengan anaknya berusia kritis untuk stunting yaitu di bawah 5 tahun ya. Jadi bukan anak SD mencegah stunting. Nah, maka kita harus bicara dulu dengan Kementerian Kesehatan yang sampai hari ini nih sebetulnya sudah ada programnya gitu loh ya. Jadi ini bukan masalah baru ya. Yang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu mempunyai disebut dengan
pemberian makanan tambahan pemulihan, ya, pemberian makanan tambahan pemulihan yang datanya itu sudah disaring, ya. Jadi artinya kelihatan di suatu wilayah tertentu ada berapa ibu hamil yang berisiko, lingkar lengan atasnya kecil, lalu kemudian IMT-nya kecil, lalu kemudian bayi-bayi yang mempunyai kecenderungan berat badan tidak naik, gizi buruk, gizi kurang, dan seterusnya. Nah, pemberian makanan tambahan pemulihan itu sebetulnya sama persis konsepnya. Karena ada yang 2 minggu, ada yang jatah 1 bulan, diberikan yang namanya makanan tambahan. Nah, makanan tambahan ini sudah disusun, ada juknisnya, ada petunjuk teknisnya. Jadi nggak usah mulai dari ujung nol lagi, ribet ini gitu loh ya. Nah, begitu pula dengan yang disebut dengan siapa vendornya dan sebagainya. Kita tahu bahwa kita pernah punya masalah beberapa waktu yang lalu dengan Dinas Kesehatan dari Kota Depok ya. Nah, itu aja udah ribet tuh. Ada yang protes lah dan sebagainya. Jadi dengan kata lain sebetulnya pemberian makanan tambahan, dengarkan kata tambahan ya, itu adalah hanya untuk membuat tambahan semata-mata. Tetapi yang lebih penting adalah PMT ini harus diimbangi dengan yang namanya edukasi. Jadi kita tidak mendidik rakyat menjadi kayak, maaf ya, bahasanya adalah tukang minta. Yang mana jatah gue gitu ya kan. Jadi ini adalah negara yang sudah 78 tahun merdeka, Mas. Tolong diingat ya. Dan selama 78 tahun merdeka, maka kita harus mempunyai yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi dengan kata lain bahwa PMT itu juga tidak boleh berlaku selamanya. Jadi sambil diberikan, nah ini yang sedang terjadi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Sambil diberikan, lalu diberikan edukasi juga. Nah, jangan sampai nanti PMT-nya itu adalah ujung-ujungnya nih, kita kan punya otonomi daerah nih, kita punya desentralisasi. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya cuman mie instan pakai sosis dan diklaim sehat ya. Jadi ini akan menyedihkan sekali bagi masyarakat bahwa jangan sampai makan siang kita juga mempunyai aturan-aturan yang tidak beres gitu. Jadi sekali lagi pemberian makan ini tentu tidak mudah kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Baik, artinya memang sekian, Mas. Ya, programnya sebenarnya yang nggak baru-baru banget karena sudah ada program pemberian makanan tambahan tadi. Tapi kemudian yang jadi catatan adalah ini juga nggak boleh dilama-lamain begitu, nggak boleh berlangsung atau berlanggeng lama karena harus juga diberdayakan masyarakatnya. Selain soal makanan gratis, Dokter Tan, ada juga susu gratis untuk anak-anak sekolah. Kalau untuk susu gratis ini apakah cukup untuk kemudian bisa memperbaiki gizi anak-anak di Indonesia yang sudah masuk usia sekolah? Begini, kami dari Gerakan Kesehatan Anak dan Ibu, ya GKIA, Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak, itu GKIA, kami sudah punya suatu rilis ya beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu. Kita menyebutkan bahwa susu itu bukan merupakan suatu program primadona. Karena apa? Kita harus bisa melihat bahwa Indonesia tidak sama dengan Jerman, Mas. Jadi kalau ada dikatakan bagi-bagi susu di Tokyo, bagi-bagi susu di Berlin, anyway, mereka adalah orang-orang yang intoleran laktosanya tuh rendah. Ya kalau kita melihat peta secara secara genetik ya, secara real ya, fakta ya, Indonesia itu masyarakatnya 80% ke atas itu intoleran laktosa. Kita bukan Asia Timur, kita Asia Tenggara. Jadi jangan sampai gara-gara dibagi susu lalu ada, maaf ya pakai bahasa ini ya, ada anak-anak yang kemudian menderita mencret, kembung, ya malah jadi mempunyai masalah untuk kesehatannya dia. Satu itu. Dan yang kedua, susu itu adalah bagian dari protein hewani yang dengan catatan mempunyai banyak risiko, termasuk basi dan seterusnya. Sedangkan kalau kita mengacak kembali kepada rekomendasi WHO, ya di situ dikatakan bahwa anak lepas dari 1 tahun yang direkomendasikan adalah susu pasteurisasi, karena susu pasteurisasi itu gizinya masih bisa dipertahankan termasuk vitamin A dan sebagainya. Nah, sedangkan yang dibagi di masyarakat itu rata-rata susu UHT, ya kan? Nah, dengan kata lain bahwa susu adalah bagian dari protein hewani. Emang di Indonesia nggak punya protein hewani yang lebih tahan lama daripada susu, bahkan bisa diolah sebagai makanan. Ya, dan kita ingin supaya anak-anak kita di atas 2 tahun yang giginya sudah komplit itu bukan kembali ke era netek gitu loh ya, tetapi meneruskan siklus hidupnya menjadi makhluk yang makan. Nah, makhluk yang makan tentu harus difokuskan kepada protein hewani yang berkualitas. Salah satunya adalah telur yang tidak perlu menggunakan suhu tertentu untuk disimpan. Nah, ini sekian Mas, kembali kepada Mas Jason. Ya, saya mau balikan lagi nih ke Pak Ahmad. Kalau dari penjelasan Dr. Tan Sotien tadi berarti artinya kan fokusnya ini kepada gizinya, pemenuhan gizinya, kemudian apa-apa konsumsi yang harus diberikan begitu kepada masyarakat, bukan fokus kepada kementeriannya atau kemudian lembaga yang mengaturnya. Nah, kalau menurut Anda berarti apakah Anda setuju bahwa kemudian yang harus diramu ini adalah ingredients-nya atau apa-apanya yang harus diberikan kepada masyarakat, bukan lembaganya?
Ya, memang pertama kan produk layanannya harus clear. Kalau tujuannya untuk perbaikan gizi, terus harus hati-hati juga jangan disamakan dengan stunting ya. Stunting itu tadi kan mungkin kalau Bu Tian tadi sudah bisa menjelaskan, bahkan itu dari sejak dalam kandungan misal. Sekarang gizi saja gitu ya. Kalau gizi kan kita harus mendengarkan ahli. Saya yakin pemerintah punya lah, bisa berkomunikasi dengan para ahli seperti Dr. Tan tadi. Bisa kita lihat macam apa yang cocok untuk Indonesia ya, dengan struktur genetik dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru bagaimana melaksanakan itu problem. Nah, selama ini pengalaman itu adalah kenapa orang ingin bikin Kemenko itu kena alasan mungkin ya harus dikoordinasi dengan baik dengan alasannya program inti. Tapi kan program inti bukan cuma ini. Nah, kedua tidak harus ditaruh dalam Kemenko yang jadi baku. Otomatis di bawahnya adalah Kementerian Pertanian, Perdagangan, ini karena desain programnya seperti ini. Menurut saya letakkan di Kemenko tertentu gitu ya, karena kan belanja sosialnya nanti bukan cuma sekedar makan siang gratis, banyak lagi subsidi pendidikan. Ini harus diurus oleh satu Kementerian Pendidikan. Yang penting itu direlaksasi ketentuan. Kemampuan mengkoordinasi Menko itu tidak hanya pada kementerian-kementerian tertentu yang harus diletakkan di bawah dia. Ya, baik. Itu yang paling penting selama ini. Jadi menurut saya berikutnya bagaimana menjalankannya dan dimonitor dari waktu ke waktu. Maka perlu unit di bawah kepresidenan itu yang memonitor program-program presidensial flagship. Salah satunya kalau toh ini nanti jadi ya ini yang harus diukur. Jadi menurut saya sih tidak terlalu urgent lah ya. Tidak terlalu urgent begitu, baik. Tapi kemudian yang jadi sorotan terkait dengan wacana ini, Pak Ahmad, adalah kalau bikin Kemenko baru ini berkaitan juga dengan tupoksi, kemudian berkaitan juga dengan tambahan anggaran dan membutuhkan waktu yang lama. Baik, tapi mengatasi masalah organisasi bukan kemudian menjalankan programnya nanti. Nanti kita akan bahas usai jeda, lebih kita dalami terkait dengan itu, Pak Ahmad dan juga Dr. Tan. Dan pemirsa Selamat Pagi Indonesia akan melanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, berbicara soal program makan siang dan juga susu gratis ini tidak hanya soal pembentukan Kemenko baru yang jadi sorotan, tapi pertanyaan sejumlah pihak adalah sebenarnya untuk memenuhi anggaran sekitar 400 triliun itu duitnya dari mana atau uangnya dari mana? Kita akan menyimak paparan dari rekan saya Marcel terkait dengan program ini. Silakan Marcel. Baik, Jason dan pemirsa, betul sekali bahwa kalau kita melihat berangkat dari penghitungan suara sejauh ini kan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini unggul. Tapi kemudian sampai menunggu hasil akhirnya, program andalan mereka makan siang dan juga susu gratis ini sudah mulai dijabarkan terutama dari pihak tim kampanyenya. Bagaimana nantinya implementasinya, lalu berapa besaran anggarannya dan juga terkait dengan wacana untuk membentuk kementerian yang baru untuk mengurus program makan siang gratis ini. Nah, tapi kemudian untuk anggaran yang mencapai 450 triliun rupiah ini pertanyaannya, memang uangnya ada? Lalu akan dari mana penyediaannya dan seperti apa skema pembagiannya kepada masyarakat? Nah, kami akan paparkan data dan faktanya untuk Anda. Yang pertama kita lihat bahwa untuk anggaran makan siang gratis ini totalnya adalah 450 triliun rupiah per tahun. Jadi ini adalah anggaran per tahun ya pemirsa. Dan kalau kita melihat dari pernyataan terbaru dari pihak TKN, penerapannya ini tidak akan langsung berjalan 100%, melainkan secara bertahap. Capres Prabowo Subianto juga sudah mengatakan bahwa untuk setahun pertama, tepatnya di tahun 2025, pemerintahannya baru akan mengucurkan sebanyak 100 triliun rupiah saja. Dan terutama untuk 100T ini akan diambil dari dana APBN. Setengah anggarannya lagi ini nantinya akan jadi pembagiannya dari 100 triliun ini pemirsa, setengahnya adalah dari APBN, kemudian setengahnya lagi akan diupayakan dari penghematan hasil badan usaha milik desa, kemudian hasil dari UMKM dan juga hasil dari koperasi yang akan ditugaskan juga untuk menyusun kebutuhan pangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Akan tetapi belum jelas juga bagaimana skema dari penghematan yang dimaksud yang harus dilakukan oleh pihak desa, UMKM dan juga koperasi ini. Sehingga dikhawatirkan kalau kemudian anggarannya ini cukup fantastis, nanti kita akan lihat perbandingannya dengan sektor lain ya. Dengan anggaran ini sebenarnya dikhawatirkan bisa membebani APBN lebih lagi. Kalau kita bandingkan pemirsa secara visual Anda bisa lihat
Untuk kotak samar berwarna kuning itu adalah potensi kebutuhan anggaran makan siang dan susu gratis, yakni sampai dengan 400 triliun rupiah per tahun. Kalau kita bandingkan dengan anggaran di sektor lain seperti di sektor pendidikan, ini totalnya adalah 665 triliun rupiah per tahun. Artinya tidak jauh berbeda dengan anggaran makan siang gratis 400 triliun rupiah per tahun. Bahkan angka dari program makan siang gratis ini hampir sama dengan pembiayaan untuk perlindungan sosial dan juga infrastruktur. Lalu jika dibandingkan juga dengan anggaran untuk hukum dan Hankam, hanya berbeda tipis, yang mana hukum dan Hankam ini dibutuhkan setiap tahunnya adalah 331,9 triliun rupiah setidaknya untuk APBN tahun 2024, dan makan siang susu gratis ini adalah 400 triliun rupiah. Lalu jika dilihat dari 4 sektor lainnya, ini kami langsung sebutkan seperti subsidi energi, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga subsidi non-energi. Jumlah atau angka dari makan siang gratis ini adalah bisa mencapai 2-4 kali lipatnya. Artinya ini pembagiannya bisa dikatakan masih akan mengutak-atik anggaran lainnya. Misalnya saja sudah ada wacana untuk memangkas dari anggaran subsidi energi. Lalu pertanyaan berikutnya pemirsa, siapa sebetulnya sasaran dari program makan siang gratis ini? Ternyata di tahapan pertamanya, program makan siang gratis diprioritaskan untuk wilayah 3T atau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Kalau kita mengacu pada data Ditjen PDT Kementerian Desa, peta sebaran wilayah daerah tertinggal adalah seperti ini. Di Sumatera terdapat 7 kabupaten, kemudian di Nusa Tenggara ada 14 kabupaten, Sulawesi 3 kabupaten, Maluku 8 kabupaten, dan di Papua ada 30 kabupaten. Bagaimana dengan persentasenya? Kita akan lihat persentasenya pemirsa untuk mengetahui daerah mana sebetulnya yang paling banyak menerima manfaat dari program makan siang dan susu gratis ini. Jadi hampir setengah dari program makan siang gratis diproyeksikan akan dirasakan oleh masyarakat di Pulau Papua, karena 48% daerah tertinggal di Indonesia ini terdapat di sana, di Papua. Sementara persentase daerah tertinggal kedua terbesar yang ada di Indonesia adalah di Nusa Tenggara dengan persentasenya adalah 22%. Sisanya tersebar di Maluku, Sumatera, dan juga di Sulawesi. Nah, tentunya pekerjaan rumah yang masih perlu untuk dijelaskan, dijabarkan oleh paslon nomor urut 2 adalah jika nanti mereka terpilih secara resmi dan akan menjalankan program makan siang gratis ini, bagaimana agar betul-betul tepat sasaran. Kemudian bagaimana pula agar memastikan makan siang ini sampai ya ke tangan penerima manfaatnya dan sesuai juga dengan kebutuhan gizi dan nutrisinya. Jadi seperti itu data dan faktanya. Kami masih akan lanjutkan perbincangan terkait program makan siang gratis ini bersama Jason. Silakan Jason. Baik, ternyata dari paparan tersebut masih banyak sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Kita lanjutkan kembali kalau gitu perbincangannya bersama dengan Pak Ahmad. Saya mau langsung tanya Pak Ahmad. Tadi kita sudah bahas nih, udah masuk ke anggaran 450 triliun. Anggarannya bakal hampir sama dengan anggaran jaminan sosial begitu atau perlindungan sosial yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Marcel. Pertanyaannya, apakah anggaran ini terlalu besar begitu lewat program makan siang dan juga susu gratis dengan ekspektasinya atau harapannya bisa mengurangi stunting, kemiskinan, dan juga gizi buruk? Ya, karena kan kalau saya lihat, kalau dari sisi anggaran dengan cara begini ya, itu akan menyedot banyak sekali alokasi. Maka cuma dua kemungkinan nanti, kurangi anggaran-anggaran yang lain, kemudian berikutnya kalau kurang ya tingkatkan jumlah hutang pemerintah untuk menambah itu. Kenapa? Karena tax ratio kita sendiri kan sekarang menurun ya, pertumbuhan pajak kita juga belum tentu drastis gitu. Nah itu yang kemudian harus dirancang oleh si perencanaan dari pemerintahan berikutnya. Pasti akan mengurangi dari beberapa agenda yang strategis. Di antara yang strategis itu mana yang paling strategis, mana yang harus dikorbankan untuk makan siang gratis ini. Kalau cara membiayainya seperti itu, menurut saya sih itu pilihan-pilihan semua ya. Yang jadi masalah Jason, bagaimana menjalankan program ini, karena ini bagian dari pelayanan, dia harus sampai pada tujuan, bagaimana mekanisme komplainnya, apa standar layanannya, dan terakhir mengukur apakah memang dalam jangka waktu menengah atau dalam jangka waktu sekian tahun ke depan itu bisa punya feedback berupa dampak pertumbuhan ekonomi juga yang bisa menyebabkan kita juga bisa punya penerimaan untuk membiayainya kembali. Itu yang harus dipikirkan oleh para perencana. Nggak gampang,
kalau mau menjalankan, dan semua negara yang melakukan ini juga tidak melakukan cover penuh ya. Baik. Biasanya prioritas pada unit-unit pendidikan yang tertinggal atau kota-kota yang nggak tertinggal. Jadi menurut saya sih pasti akan jadi pikiran tertentu untuk ini nanti. Begitu, Baik. Jason. Ada anggaran-anggaran nanti yang harus kemudian dialokasikan, dan kemudian yang juga berseliweran begitu di media dan juga masuk ke redaksi kami adalah terkait dengan adanya upaya untuk bisa mempertimbangkan memotong subsidi energi. Apakah kemudian ini juga sepadan? Kita akan bahas Pak Ahmad dan juga Dr. Tan usai jeda berikut ini. Kami lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Saya mau langsung ke Dr. Tan sebelum nanti ke Pak Ahmad soal terkait dengan anggaran. Dr. Tan, tadi kita sama-sama dengar ya Presiden bilang selama ini anggaran untuk stunting itu malah dipakai untuk rapat-rapat nggak penting. Telurnya, untuk beli telur ini malah sangat kecil begitu ya. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana sih sebenarnya praktik terkait dengan alokasi anggaran, kemudian praktik untuk implementasi program-program penyelesaian stunting. Apakah memang tidak sesuai begitu atau kurang-kurang tepat sasaran di masyarakat? Ya, saya ingin membahas dua hal yang saat ini masih terjadi di tanah air kita ya. Yang pertama adalah menarik sekali bahwa yang akan diberi bantuan yang sebagai prioritas adalah Indonesia Timur. Saya sudah beberapa kali juga ke Nusa Tenggara Timur. Asal Arab tuh kemandirian pangan kita itu adalah bagaimana masyarakat kita itu mampu menghargai dan mencintai makanan lokalnya. Jujur kekhawatiran saya yang paling dasar itu adalah nanti anak-anak Papua ini mendapat mie goreng dengan sosis. Karena itu yang terjadi selama ini gitu loh ya. Produk-produk industri itu masuk melimpah ruah ke Indonesia Timur. Hati saya tuh terenyuh ya kalau saya lagi jalan-jalan di Labuan Bajo misalkan atau di sekitaran Flores ya. Saya melihat bahwa begitu melimpahnya kita punya ikan, bahkan di Papua yang namanya ikan kuah asam tuh enaknya setengah mati gitu ya. Tapi kalau saya melihat, Masya Allah, anak-anak sana itu makannya justru makanan-makanan yang ada di warung ya, makanan kemasan dengan catatan. Jadi yang perlu diperhatikan justru adalah bagaimana anak-anak kita ini dan keluarga-keluarga kita itu mampu bisa menggali potensi pangan lokal, membeli dari petani lokal, membeli dari nelayan lokal, sehingga yang disebut dengan ekonomi sirkuler ini akan berjalan. Nah, barangkali kalau mau dikaitkan dengan ekonomi, maka ekonomi sirkuler ini harus dijalankan. Jadi, tinggi kualitas manusianya, tinggi penghasilan manusianya, itu cita-citanya. Nah, yang berikutnya adalah bicara tentang pembiayaan ya. Nggak usah jauh-jauh tentang makan siang di seluruh Nusantara. Saya mau bicara tentang pembiayaan posyandu. Nah, kebetulan di medsos saya lagi ramai nih soal posyandu. Nah, posyandu kita tuh sekarang akhirnya ujung-ujungnya makanan tambahannya, pemberian makanan tambahannya itu bukan makanan pemberian minuman tambahannya itu adalah donasi-donasi susu coklat, susu yang berasa-rasa gulanya tinggi pakai stroberi dan sebagainya. Belum lagi wafer-wafer, biskuit-biskuit yang kalau saya pikir ini apa urusannya dengan PMT? Karena PMT itu mempunyai sifat edukasi supaya ibu-ibu nanti besoknya Jawa pakai M ya. Besoknya itu kalau di rumah bisa memberikan anaknya makanan kudapan yang dia buat sendiri dari pangan lokal. Jadi kalau orang Indonesia bagian timur bisa bikin ya pisang barongko, ada telurnya, ada susunya, ada bukan susu, ada santannya ya kan. Jadi bukan pakai susu nih. Pisang barongko tuh pakai telur dengan santan, Pak. Lalu kemudian orang Jawa misalnya bikin mento itu di dalamnya ada cincangan hati ayam, lalu kemudian pakai daun pisang dibungkus, dalamnya ada tepung beras dan sebagainya. Jadi bukan sekedar bubur sumsum lagi. Saya kembalikan kepada Jason. Oke. Saya mau langsung ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, tadi kita sempat terjeda kalau kita berbicara soal hitung-hitungan matematis untuk bisa mensukseskan program makan siang dan susu gratis ini. Ada juga yang kemudian sedang dipertimbangkan oleh TKN Prabowo Gibran adalah soal memotong subsidi atau anggaran subsidi energi sebesar 189,1 triliun rupiah. Sementara kalau kita tahu ini nanti dampaknya kalau subsidinya dicabut harga BBM naik, padahal BBM ini juga perlu untuk logistik, antar barang segala macam. Nah, apakah kemudian ini sepadan begitu kalau misalnya yang harus dikorbankan adalah subsidi energinya, Pak Ahmad? Saya pasti ada dampak ya, cuma saya agak kurang biasa mengeneralisasi sesuatu yang kadang butuh detail, Jason, saya belum hitung. Tapi kalau main cabut subsidi energi tanpa dianalisis, sementara tadi kan daerah tertinggal banyak di Papua, yang kadang-kadang kita harus angkat pakai pesawat, pakai helikopter ke tempat itu. Jadi kalau Pak Jokowi tadi bilang kok banyak sekali biayanya untuk nganter telur, ya tergantung di daerah mana juga ya. Jadi itu waktunya menghentikan gimmick-gimmick tentang
program ini sudah waktunya harus dihitung detail. Kalau energi dicabut subsidinya, salah cara mencabut subsidinya, kemudian naik harga-harga transportasi jadi masalah. Yang kedua, Jason, jangan lupa selama pemerintahan Pak Jokowi ini kondisi jalan rusak di daerah itu tidak berkembang jauh dibanding tahun 2014. Nah, infrastruktur jalan yang rusak ini juga akan menentukan mahalnya biaya logistik. Maka kalau kemudian disimpulkan mau menggunakan bahan-bahan dari lokal seperti dari sebutan tadi, pertanyaannya bagaimana mengawasinya? Kalau kita pasok dari luar, kita mau pasok susu nih misalnya, susu aja kita kurang loh nasional. Nanti kita bukan cuma itu, kita butuh impor sapi ini nanti. Seperti ceritanya Pak Prabowo atau impor susu. Itu dikasihkan ke mereka, penyaluran logistiknya macam apa kalau infrastrukturnya nggak beres. Ini rumit. Jadi saya hari ini menyatakan sudahlah jangan banyak ngomong, paparkan secara teknis, undang ahli gizi, komoditi yang pas apa, diversifikasi lokalnya macam apa, sistem pengawasan macam apa, kemudian standar layanan macam apa, pembiayaan macam apa. Jangan ngomong menteri koordinator segala macam lah. Nggak waktu ngejar-ngejar jabatan, udah menang juga kok. Baik. Jadi menurut saya ini waktunya kita mikir serius lah untuk itu ya, kalau memang mau dijalankan. Kalau cuma sekedar gimmick-gimmick politik terus nanti sekian tahun lagi dibikin alasan harus dievaluasi, ya saya nggak ikutan lah gitu. Oke, kita sampai di kesimpulan bahwa memang sebenarnya untuk wacana membentuk Kemenko ini sebenarnya tidak terlalu efektif, tidak terlalu urgensi tinggi, lebih baik fokus pada penyelesaian teknisnya, pembiayaannya, dan juga yang terpenting kalau kata Dr. Tan tadi adalah pemenuhan gizinya secara tepat begitu dan penggunaan anggarannya secara tepat. Terima kasih Dr. Tan Sotien, kemudian Pak Ahmad Alamsyah telah bergabung dan memberikan insight-nya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.